Hai, assalamualaikum teman-teman pencinta tanaman hias. Kali ini aku bikin video tentang pindah tanam tanaman sirih gading. Nah, tanaman sirih gadingku ini dia tumbuh di tanah langsung, nggak dalam pot, jadi dia tumbuh liar gitulah sampai merambat-rambat naik ke dinding. Nah, ini ada dua pohon ya yang merambat ke dinding, sama-sama sampai selebar ini daunnya. Tapi karena saat ini cuacanya lagi panas terik dan tempat ini terkena sinar mataharinya full dari pagi sampai sore, jadi bagian daun yang atas agak gosong-gosong gitu, jadi mau aku pindahkan ke dalam pot aja supaya bisa pindah ke tempat yang lebih teduh. Tanaman sirih gading ini bisa dijadikan tanaman gantung, bisa juga dijadikan tanaman rambat, terserah, tergantung selera ya. Tapi kalau misalnya digantung daunnya kecil-kecil nantinya, tapi kalau dibiarkan merambat, kalau misalnya merambat di pohon atau di tembok, daunnya bisa sebesar ini. Ini sudah ada akar anginnya, sudah menempel di dinding, jadi dia bisa menyerap air dari sekitarnya ya. Kalau misalnya dindingnya lembab, dia bisa ambil dari situ. Terus kemudian kalau hujan juga kan air hujannya bisa nempel di ini akar anginnya. Jadi kalau misalnya ingin sirih gadingnya berdaun lebar, kalau nyiram jangan cuman yang di dalam tanah aja atau yang di dalam pot aja ya, tapi akar-akar anginnya juga disiram, jadi daunnya bisa sama-sama lebar mulai dari bawah sampai ke atas. Nah, ini mau aku potong ya tanaman sirih gadingnya, mau aku pindah ke dalam pot. Jadi aku mau potong bagian tengah agak ke bawah ya, supaya bisa bersemi lagi di bagian yang dipotong tadi. Bismillahirrahmanirrahim, potong di bagian ini. Terus bagian yang atas juga kan gosong-gosong, jadi biar nggak terlalu kena panas, jadi mau dipindah ke pot aja. Ini setelah dipotong, jadi mau dilepasin ya akar-akar anginnya. Ini udah nempel banget di pohon, sudah panjang juga. Dilepas pelan-pelan. Ini kondisi akarnya ya yang nempel di dinding. Jadi selain akar yang panjang-panjang itu tadi, ada juga akar yang kecil-kecil serabut gitu nempel rapat, tapi yang kecil-kecil itu lebih mudah dilepas ya. Dilepas aja pelan-pelan. Nah, ini dia akar yang kecil-kecil, tinggal ditarik aja sudah lepas. Tinggi banget ini sampai atas. Nah, akhirnya lepas. Sekarang tinggal kita tanam di dalam pot ya. Seperti ini kalau sudah dilepas, sudah dipotong. Jadi setinggi aku ya. Tangkainya juga besar, daunnya juga lebar-lebar. Tapi bagian atasnya banyak yang rusak, gosong ya, terlalu panas. Jadi sayang aja. Bagian bawahnya daunnya lebar, bagus, tapi bagian atasnya gosong-gosong. Jadi aku sudah mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pindah tanam sirih gading ke dalam pot.
Yang pertama aku siapkan turus, cara pembuatannya bisa dilihat di video aku sebelumnya. Kemudian ini tanaman sirih gading yang tadi, dan pot yang sudah diisi media tanam. Ini aku pakai tanah campur kompos dari daun bambu ya. Katanya daun bambu bagus untuk media tanam. Selanjutnya tanaman sirih gading yang tadi sudah aku potong, jadi kan tinggi banget ya, aku potong jadi dua, satu panjang satu pendek. Nah di sebelah sini ya, bismillahirrohmanirrohim, dipotong. Aku pakai gunting potong tanaman. Setelah dipotong seperti ini, yang bagian bawah aku tanam dulu, nanti bagian atas ditaruh sebelahnya. Aku jadikan dua gini selain karena tinggi banget, juga supaya kelihatannya langsung rimbun aja di dalam pot. Siapkan pot yang berisi media tanam, diisi setengahnya aja dulu. Kemudian kita masukkan ini turusnya. Jadi bagian bawah memang sengaja nggak dikasih sabut kelapa supaya lebih gampang dimasukkan ke dalam tanah. Setelah itu aku kasih batu-batuan ya, supaya turusnya lebih tegak, nggak gampang roboh. Kita tanam dulu bagian yang bawah. Ini bagian yang bawah ini aku memang buat lebih pendek karena akarnya lebih banyak, jadi lebih pendek aja supaya nanti semi di bawah, tumbuh semi di bawah lebih rimbun lagi, bagus. Ini aku pakai bantuan tali untuk nyiket tanaman ini ke turusnya supaya nempel, karena memang baru tanam jadi akarnya masih belum menempel. Nah seperti ini, diikat seperti ini. Kemudian sekarang yang bagian atasnya yang lebih panjang aku taruh di sebelahnya. Nah ini sisi atasnya yang lebih panjang, daun yang paling bawah aku potong. Nah seperti ini untuk mengurangi penguapan ya, selain itu juga supaya muat dalam potnya. Nah tancepin aja kayak gini, kemudian sama diikat lagi supaya bisa nempel ke turusnya. Nah ini kelihatan kan daunnya gosong-gosong gitu, kena terlalu panas mungkin, jadi kasihan aja kalau tetap dibiarin di tembok. Masukkan akar-akar yang menjuntai tadi, masukkan dalam pot seperti ini. Setelah itu tinggal diisi lagi dengan media tanam. Kalau yang paling bawah tadi campuran tanah dan kompos, kalau yang bagian atas aku pakai campuran tanah dan sekam bakar. Tujuannya supaya nggak terlalu berat, jadi kalau cuma tanah aja nanti pot ini berat banget karena potnya kan lumayan besar. Jadi yang bagian atasnya, separuh bagian atas aku pakai campuran tanah dan sekam bakar. Nah seperti ini kita masukkan sampai ya lumayan penuh lah tanahnya, diratakan sambil agak ditekan-tekan ya supaya padat. Setelah tanahnya dirasa cukup, diratakan tanahnya, kemudian sambil ditekan-tekan supaya padat. Nah seperti ini hasilnya ya, seperti ini, gampang banget untuk tanamnya.
setelah seperti ini tinggal kita siram aja, siram pakai air biasa. Ini kalau misalnya cuacanya panas bisa disiram sampai 2 kali. Ini siram bagian atasnya juga supaya akar-akar anginnya yang di atas juga bisa kena air juga. Ini karena ditaruh di luar ruangan ya, jadi daun-daunnya kotor. Mau aku lap-lap dulu, dilap pakai lap kain yang dibasahi aja. Dilap-lap seperti ini untuk menghilangkan debu-debu. Tanaman sirih gading ini termasuk tanaman yang gampang banget perawatannya, nggak rewel, bisa ditaruh di dalam ruangan atau di luar ruangan, bisa jadi tanaman gantung atau tanaman rambat, terserah, sesuai selera aja. Nah, seperti ini yang bagian atasnya ya, yang daunnya agak gosong-gosong tadi, dilap-lap juga. Ini setelah selesai dilap, kelihatan bersih, berkilau ya, kelihatan sehat banget. Cantik kalau misalnya ditaruh di teras rumah atau di dalam ruang tamu juga bagus. Cuman ada beberapa daun yang nggak sehat ini yang bagian atas, tapi nggak apa-apa, nanti juga tumbuh lagi yang baru. Kalau misalnya cuma satu aja nggak kelihatan rimbun, tapi kalau dua seperti ini langsung kelihatan rimbun. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa di subscribe. Kalau suka bisa di like atau di share. Kalau mau tanya-tanya silahkan tulis di komen. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Thanks for watching. Assalamualaikum.